A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naltaqi bikum marratan ukhra fi darsil lughatil arabiyyah min al-kitab al-arabiyyah baina yadayk al-mujallad al-awwal wa qad wasalna ila al-wahdah ar-rabi'ata asyrata hawla al-hajji wal umrah. وكذلك قد وصلنا إلى الحوار الثالث وهذا الحوار الأخير. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Arab dari kitab Arabiyyah Baina Yadayk jilid yang ke-1, dan kita sampai pada wahdah atau unit paket ke-14, dan di hiwar yang terakhir yang tidak lain adalah hiwar yang ketiga. Hadzal hiwar bainal ibni wal ab. Hiwar dialog antara seorang anak dengan ayahnya yang ingin melakukan ibadah wukuf di antara rentetan amalan-amalan ibadah haji. Isma'u. Bismillahirrahmanirrahim. Mata yabda'ul wukuf bi Arafah? Yabda'u ghadan fil yawmi at-tasi'i ba'da az-zawali. Wa mata yantahi? ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. ومتى نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم 12 أو 13. نعم، قد قرأت هذا الحوار والآن أترجمه لكم، وبإمكانكم أن تحفظوا المفردات الموجودة من هذا الحوار. Kalian bisa menghafalnya dan kalian bisa mencontohkan nanti dari hiwar dan mufradat yang sudah kita pelajari. Mata yabda'ul wukuf bi Arafah? Kapan wukuf di Arafah itu dimulai? Kita sudah sampaikan bahwasanya dalam bahasa Arab penerjemahannya apabila itu jumlah fi'liyah didahului dengan fa'ilnya. Ya, sehingga yabda'ul wukufu bi Arafah kita artikan kapan wukuf di Arafah, yabda'u dimulai. Bada'a yabda'u artinya memulai. Lawannya adalah intaha yantahi yang ada di teks atau di soal berikutnya. Yabda'u ghadan fil yaumit tasi'i ba'da zawal. Wukuf di Arafah itu dimulai besok pada hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, ba'da zawal, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Mungkin perlu disampaikan dan saya ulangi lagi bahwasanya zawal dalam bahasa Arab itu artinya adalah siang hari. Kenapa disebut dengan zawal? Jam 12 siang itu disebut dengan zawal karena zala yazulu artinya hilang. Apanya yang hilang? Di jam 12 siang itu yang hilang tidak lain adalah bayangan daripada matahari pas di atas kepala kita, sehingga tidak ada bayangan. Makanya disebut dengan zawal. Ba'da zawal adalah setelah duhur, jam mungkin jam 12. Wa mata yantahi, dan kapan wukuf itu berakhir? Yantahi indal fajri, selesai ketika fajar. Wukuf selesai ketika fajar. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya al-hajju Arafah. Nabi bersabda, haji itu tidak lain adalah Arafah, wukuf di Arafah yang tidak bisa digantikan. Sakit pun ya sebisa mungkin dibawa ke sana dengan ambulan, dan itu sudah dilakukan setiap tahunnya. Dan sayangnya di tahun ini karena pandemi ini haji tidak diadakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini.
Kemudian hal nusalli dhuhra wal asra fi Arafat? Apakah kita akan sholat duhur dan asar di Arafah? Kata anaknya. Ayahnya menjawab, al-ab, na'am, jam'an wa qasran waqtad dhuhri. Ya, kita akan sholat jamak, kita akan kumpulkan duhur dan asar, dan qasar kita akan ringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Waqtad dhuhri, pada waktu duhur, atau yang dikenal dengan istilah fikih adalah jamak takdim. Kemudian, wa mata nadhhabu ila Muzdalifah, dan kapan kita akan pergi ke Muzdalifah? Muzdalifah adalah salah satu tempat yang dikenal juga dengan Al-Mash'ar. Nadhhabu ba'da ghurub syamsi, kita akan pergi setelah terbenamnya matahari. Ghurub, uful, itu artinya sama, artinya terbenam. Wa nusalli fiha al-maghrib wal isya'a jam'an wa qasran, dan kita akan salat di sana, salat maghrib dan isya dijamak juga, digabung antara maghrib dengan isya'nya, wa qasran, dan juga diringkas, yang 4 menjadi 2. Sedangkan maghrib bisa ndak menjadi 1,5? Ndak bisa, minta tolong. Ya. Jam'an wa qasran, atau dalam istilah fikihnya ini dikenal dengan jamak takhir karena dikumpulkan di waktu sholat isya. Kemudian, wa madza naf'alu ba'da dzalik, dan apa yang akan kita lakukan setelah itu? Nadhhabu ila Mina qabla syuruqis syamsi. Ya, setelah itu, setelah kita sampai di Muzdalifah, wukuf di sana selesai, kita akan pergi ke Mina qabla syuruqis syamsi, sebelum terbenamnya atau sebelum terbitnya matahari, sebelum sunrise. Wa narmil jamratal kubra, dan kita akan melempar jumrah kubra, umrah besar. Summa nazbahul hadiya, kemudian kita akan menyembelih. Zabaha yazbahu, itu artinya menyembelih. Al-hadiyu tidak lain artinya adalah binatang korban. Wa nahliku ru'usana, halaqah itu artinya mencukur. Kalau ada titiknya haknya jadi khalaqa, itu artinya menciptakan. Allah yakhlukuna wa nahnu nakhliku ru'usana. Allah yang menciptakan kita, sedangkan kita yang mencukur kepala atau rambut-rambut kita. Ra'sun jamaknya ru'us. Kalau ro'is jamaknya ru'asa. Ya. Bisa dilihat nanti di kamus. Wa madza naf'alu ba'da dzalik, dan apa yang akan kita lakukan setelah itu? Nadhhabu ilal Masjidil Haram li tawafil ifadah. Ya, setelah itu kita akan pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ain fi Makkah. Ahsantum. Walaupun tidak terdengar. Li tawafil ifadah, untuk tawaf ifadah. Wa sa'il haji, dan sa'i haji. Wa mata natufu tawafal wada', dan kapan kita akan melaksanakan tawaful wada'? Ba'da ramyil jamarati fil yaumits tsani asyara awis tsalisa asyara. Kita akan melakukan tawaf wada' setelah selesai dari kita melempar jumrah pada hari ke-12 atau hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah adalah bulan haji Dzulhijjah. Ya. Bulan Dzulhijjah yang sekarang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Nah, kita lanjutkan dengan mufradat-mufradat yang ada, tidak terlalu banyak mufradat-mufradat baru yang didapat dari hiwar tersebut. Ya. Minal asma, dari isim atau kata benda yang kita dapatkan tidak lain adalah wukufun, yaitu berdiam diri. Waqafa ala juga bisa berarti memahami. Waqaftu ala hadhil qadiyah, saya bukan berdiri di situ. Di situ tidak bisa kita katakan waqaftu ala hadhil qadiyah, bukan saya berdiri atas premis dan masalah ini. Tidak, yang tepat adalah saya memahami. Waqafa ala, karena berdiri di atasnya. Orang yang berdiri di atas sesuatu tentunya dipastikan dia memahami apa yang ada di bawahnya. Arafah itu adalah Arafah, Muzdalifah juga Muzdalifah, dan
mina, serta yang terakhir al-hadyu yang artinya adalah binatang korban. Kemudian kata kerja al-af'al al-mawjudah min hadzal hiwar wa hiya bada'a, memulai. Mata yabda'ul wukuf bi Arafah tadi artinya memulai. Intaha diddu, lawannya adalah mengakhiri atau selesai ya, bukan mengakhiri. Kalau mengakhiri bahasa Arabnya adalah anha yunhi, ikut wazan af'ala yuf'ilu. Anha yunhi artinya menyelesaikan, mengakhiri. Sedangkan intaha artinya selesai. Dan ini termasuk fi'il lazim. Roma yarmi artinya melempar. Ramyul jamarah, yaitu melempar jumrah. Zabaha yadhbahu. Kemudian kata tanyanya juga tidak terlalu banyak di sini, dan ini pengulangan, kalian sudah memahaminya sebelumnya. Mata, artinya kapan? Mata yabda'ul wukuf, ya, hal, kemudian madza. Nah, alhamdulillah kita sudah selesaikan ya, pelajaran kita, dan untuk latihannya sudah kita berikan di Google Form, dan semoga tidak ada kendala, dan alhamdulillah ana yakin insyaallah kalian bisa menjawabnya dengan sangat mudah dan dengan baik. Hadza minni wa naltaqi fi al-fursatil atiyah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.